Hai Sobat KKN, inilah jenis pertolongan pertama yang bisa kita lakukan ketika menjumpai orang yang pingsan ataupun yang terkena luka. Simak penjelasan berikut ini. Tindakan pertolongan pertama yang bisa kita lakukan ketika menjumpai orang yang pingsan atau tidak sadar adalah BHD, Bantuan Dasar Hidup atau Basic Life Support. Nah, lalu bagaimana langkah-langkahnya dalam memberikan BHD atau bantuan dasar hidup? Simak penjelasannya berikut ini. Nah, langkah pertama untuk memberikan tindakan BHD yaitu cek kondisi pernafasan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah masih dalam kondisi sadar atau tidak. Kita bisa melakukan pengecekan hela pernafasan dengan menaruh jari telunjuk di depan lubang hidung penderita untuk mengetahui kondisi pernafasan. Nah, untuk yang kedua, cari bala pertolongan. Ketika menjumpai orang dalam keadaan sudah tidak bernafas, maka penolong disarankan untuk mencari bantuan pertolongan di sekitarnya, atau segera menghubungi petugas medis atau fasilitas kesehatan. Lalu, untuk cara yang ketiga adalah lakukan pijat jantung. Bila memang orang yang pingsan diketahui tidak bernafas, maka lakukan pijat jantung. Hal ini dilakukan untuk membuat orang yang pingsan sedikit lebih sadar atau bahkan sadar, sehingga jantung dapat kembali berdenyut. Harapannya adalah mampu memompa agar paru-paru mendapatkan oksigen, sehingga oksigen dipompa ke jantung dan jantung dapat kembali berdenyut, sehingga sirkulasi di dalam tubuh kembali berjalan dan otak mendapat aliran darah. Catatan, pijat jantung ini tidak dilakukan oleh sembarang orang. Selanjutnya, kita seringkali menjumpai masalah luka. Banyak orang menganggap remeh tentang masalah ini. Nah, agar luka dapat segera ditangani dan tidak semakin parah dan meninggalkan bekas luka, kira-kira pertolongan pertama seperti apa yang dapat kita lakukan? Simak penjelasannya berikut ini. Langkah-langkah pertolongan pertama pada luka yakni 1. Membersihkan luka. Sesuai anjuran medis, luka dapat dibersihkan menggunakan air bersih mengalir atau cairan PHMB, yaitu cairan antiseptik yang tidak merusak jaringan kulit. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya infeksi pada luka yang sering terjadi pada tempat yang kotor dan banyak bakteri. Kemudian untuk mencegah terjadinya iritasi dan juga mempermudah untuk mengevaluasi luka. 2. Menilai luka. Setelah luka dibersihkan, berikan penilaian pada luka yang mengacu pada kedalaman luka, besar luka, dan jaringan yang terpengaruh. Jika dirasa luka sudah parah dengan luas dan besar yang dalam, maka segera bawa ke pihak medis. 4. Memberikan salep luka. Salep dapat diberikan untuk mempercepat penyembuhan luka, di mana salep membuat luka menjadi lembab, yaitu kondisi tidak kering dan juga tidak basah. Sebuah studi menunjukkan bahwa kondisi lembab dapat mempercepat penyembuhan luka dan juga membuat jaringan baru tumbuh lebih cepat. 5. Menutup luka. Setelah luka diberikan salep, maka dianjurkan untuk menutup bagian luka. Hal ini bertujuan untuk menjaga luka tetap lembab dan juga tidak terkontaminasi dari bakteri luar. Nah, itu tadi penjelasan penanganan pertolongan pertama orang yang pingsan dan orang yang terkena luka. Semoga penjelasan tadi memberikan manfaat untuk kita semua. Salam mengabdi.